Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Kita kali ini akan membahas ilustrator dan ilustrasinya. Nah, ini bersama Pak Aisul dan Mas Joko Kisworo. Kita membahas tentang memberikan suatu pemikiran, gagasan atau pengetahuan yang berkaitan ilustrasi dan ilustratornya. Nah, ini karena banyak hal yang perlu kita pahami bahwa ilustrasi ini menjadi jembatan imajinasi, jembatan hati, atau mungkin juga menjadi penterjemah rangkaian atau untaian kata-kata dalam bentuk visual. Dan melalui ilustrasi ini kita bisa memiliki suatu kecepatan, kemudahan, ataupun bahkan menjadi kenangan akan suatu masa, suatu peristiwa, bahkan suatu hal yang rumit atau juga sulit untuk dipahami, tapi dengan adanya ilustrasi akan memudahkan untuk kita bisa berdialog dan memahami tentang konteks apa yang dituliskan. Karena menjadi ilustrator menurut saya juga perlu melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan suatu pemikiran, pemahaman pemikiran antara penulis dengan apa yang akan digambarkan, dan tentu melihat konteksnya kepada siapa pembacanya atau audienya. Karena ini dari anak-anak hingga dewasa pun ilustrasi menjadi jembatan hati. Nah, konteks ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Aisul dan Mas Joko. Monggo silakan Pak Aisul untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran atau kaitannya konteks ilustrasi dan ilustratornya. Monggo Pak. Dibuka aja Pak. Terima kasih Pak Kris. Mungkin sore ini kita ngobrol mengalir aja tentang ilustrasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kris bahwa ilustrasi sangat membantu untuk menerjemahkan kata atau kalimat yang mungkin agak susah diterjemahkan ke dalam pikiran seseorang ketika membaca sebuah narasi atau kisah. Bagi saya pribadi, sebetulnya ilustrasi di negeri kita zaman Nusantara dulu juga sudah dimulai oleh para leluhur dengan banyak hal yang ditinggalkan di artefak-artefak candi, yaitu ketika relief itu menceritakan sesuatu peristiwa, tentunya berhubungan dengan ajaran-ajaran kebaikan yang dalam hal ini adalah di dalam aturan-aturan agama dan lain-lainnya. Kemudian berlanjut kepada wayang beber yang lebih dekat kepada zaman kita, yaitu menceritakan sebuah peristiwa atau narasi yang dihasilkan oleh sebuah gambar sehingga audiensnya bisa lebih dapat mencerna atau memanai kata-kata atau cerita itu sendiri. Ketika berkembangnya waktu dan lain-lain, ilustrasi berkembang di negeri ini ketika zaman Hindia Belanda dengan berbagai macam hal ya, seniman dan apa yang dihasilkan oleh para senimannya, kemudian berlanjut kepada zaman revolusi. Para ilustrator kita juga bekerja dengan rasa nasionalismenya, dengan menyuguhkan peristiwa-peristiwa apa yang bisa membangkitkan bagaimana memupuk rasa nasionalisme itu sendiri, seperti yang dikerjakan oleh Abdul Salam dengan komiknya ketika peristiwa sekitar 47, 48, 49. Kemudian bergeser kepada waktu kejayaan ilustrasi kita dengan ilustrator-ilustratornya pada zaman itu Ganesh TH, Jan Mitaraka dan lain-lainnya, adalah sebuah, menurut saya zaman itu adalah sebuah pencapaian bahwa ilustrasi atau ilustrator kita sudah bisa menggunakan sebuah kekuatan ilustrasi sebagai kekuatan budaya untuk
eh, paling tidak menangkis kekuatan ilustrasi dari luar ya. Artinya dari budaya barat hingga muncul apa namanya ilustrasi-ilustrasi tentang superhero yang ada di Indonesia. Kemudian berlanjut kepada hari ini semakin banyak ilustrasi yang dihasilkan oleh ilustrator kita dengan pencapaian yang sangat bagus secara pribadi, secara individual. Hanya disayangkan menurut saya kekuatan-kekuatan ini hanya tertimbun secara sendiri-sendiri sehingga belum merupakan sebuah kekuatan budaya untuk ikut berbicara di dalam percaturan ilustrasi dunia. Itu saja sih. Saya berharap ke depan ilustrasi Indonesia dapat memberikan andil dan memberikan sesuatu pada percaturan seni ilustrasi dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aisul. Ini sudah menceritakan tentang konteks ilustrasi, ilustratornya, kaitan dengan sejak awal hingga kini, ataupun juga berbagai hal untuk menjembatani bahkan memotivasi dalam kaitannya perjuangan. Nah, ini kita akan pindah ke Mas Joko Kisworo. Mas Joko, ini banyak hal yang berkaitan dengan ilustrator dan ilustrasinya ini bagus dan bahkan bisa melegenda, tapi mungkin sekarang ini justru malah mereka kadang-kadang anak-anak muda atau ilustrator muda kita ini berkarya untuk di kancah internasional. Ya, ini suatu hal yang bagus. Dan mereka sendiri malah justru di negara kita sendiri kurang dikenal. Dan banyak hal yang bagus, yang banyak yang sekarang tidak hanya manual, tapi justru melalui sistem digital ini semakin bisa dikembangkan. Digital artnya itu juga luar biasa. Mau ceritakan, Mas? Baik, terima kasih. Di dalam dunia ilustrasi atau ilustrator, ini sebenarnya sangat menarik. Bukan sebenarnya, memang menarik sekali. Sebab ilustrasi itu benar-benar menjadi sangat penting di dunia literasi atau dunia penulisan, di mana ilustrasi ini menjadi pematik sebuah tulisan ya, atau novel atau cerpen atau tulisan apapun. Saya rasa ini penting ketika sebuah tulisan ada ilustrasinya, sebuah gambar yang mengilustrasikan sebuah tulisan tersebut. Nah, di Indonesia ini memang dilema ya, di mana dunia ilustrasi itu ya, seniman-seniman ilustrasi, taruhlah seperti itu ya tidak ada ubahnya dengan seniman-seniman yang lain gitu. Nah, di mana apresiasinya sangat minim gitu ya. Banyak sekali memang ilustrator di Indonesia ini. Namun demikian di sana sini banyak sekali hal-hal yang mana seorang ilustrator seolah-olah dilupakan profesinya. Jadi hanya sekedar tukang gambar mungkin seperti itu. Ya, namun demikian dengan berkembangnya dunia teknologi yang sekarang sudah semakin mendigital, tentunya akan berbeda. Tentunya akan berbeda, dan tentunya para apresiator atau orang-orang awam atau di masyarakat akan merasakan betapa pentingnya ilustrator atau ilustrasi. Seperti contohnya saya sendiri, saya ini menjadi pelukis, pematiknya dari dunia ilustrator, dari dunia ilustrasi, di mana dulu saya sering membaca sebuah cerpen atau novel atau taruhlah ya cerpen begitu. Itu kalau tidak ada gambar ilustrasinya yang seolah-olah menggambarkan isi cerita dalam tulisan itu, saya kurang tertarik. Jadi juga hanya tulisan aja, jadi kurang mematik. Nah, contoh seperti itu. Maka saya mengamati ilustrasi ya sekitar tahun 90-an itu dari sana, sehingga ya menjadi pematik juga saya untuk gambar ya, melukis. Karena memang ilustrasi itu
ketika membaca dunia gambar, lalu kita membaca tulisan, itu kita sudah diarahkan dari gambar itu. Kita sudah, dunia imajinasi kita sudah bergerak ke arah yang dituliskan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dunia ilustrator sampai sekarang tentunya ini sangat penting untuk bisa diapresiasi oleh masyarakat luas ya, apalagi di dunia digital seperti ini. Dan kawan-kawan kita seniman ilustrator di seluruh penjuru Indonesia ini sangat banyak, saya rasa kawan-kawan, dan mereka bergerak di bawah tanah ya. Mereka bergerak sendiri, freelance seperti itu. Ya memang ada yang tidak freelance, akan tetapi rata-rata ilustrator yang freelance itu mereka lebih merdeka. Dan bukti-bukti banyak kok kawan-kawan kita ilustrator itu yang memiliki prestasi di luar Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia. Dan sekali lagi memang dunia ilustrasi dan ilustrator ini memang penting untuk kita angkat, penting untuk kita uangke ya, seniman-seniman ilustrator ini tidak hanya seorang tukang sebenarnya, karena mereka juga menggambar itu tidak hanya menggambar, tetapi memang seorang ilustrator ini membutuhkan kecerdasan tersendiri, tidak hanya menggambar seenaknya, tapi benar-benar harus ketika membuat ilustrasi harus meneliti ya, memahami isi wacana tersebut untuk dibuat sebuah gambaran-gambaran. Saya rasa itu dulu. Ya, terima kasih Mas Joko. Kita sekarang memang sudah banyak cara ya mengembangkan atau berkembangnya ilustrasi ini semakin kreatif. Banyak hal yang bisa menjadi suatu pemikiran atau ungkapan-ungkapan melalui karya visual ini bisa beraneka ragam, bahkan mengolah potret, mengolah suasana dari situasi dan kondisi. Ini akan menjadi suatu catatan sejarah. Kita juga perlu memikirkan bahwa bagaimana untuk ilustrasi dan ilustratornya ini tetap ada, tumbuh dan berkembang, bahkan bisa boleh dikatakan seperti yang lalu ada pencapaian puncak pada saat ya mungkin masa lalu media sosial atau yang lain belum terlalu banyak. Kalau sekarang sudah sangat banyak sekali, tapi setidaknya kita juga perlu memberikan apresiasi pada konteks literasi seni. Ternyata ilustrasi ini juga penting dan perlu ada mungkin menjadi satu prodi sendiri ya di dalam sekolah tinggi ya. Karena saya kira ini bisa menjadi suatu pembelajaran. Nah, ini kita kembali ke Pak Aisul. Pak Aisul, kita nanti akan bincang-bincang. Menurut Pak Aisul ini, kira-kira ilustrator Indonesia yang patut dicatat atau patut kita bahas ini siapa aja Pak? Monggo Pak, silakan sampaikan. Mungkin kita bukan menjudge yang ini bagus atau jelek, bukan. Tapi setidaknya kita mulai mengingat-ingat atau setidaknya kita punya kenangan atau mereka-mereka ini sebetulnya sebagai ilustrator yang sangat berjasa, seperti yang membuat komik strip Indonesia pertama Put On itu di majalah Sinpo atau koran Sinpo gitu ya. Atau mungkin siapa, Agustin Sibarani atau siapa, monggo silakan sampaikan. Kita pada konteks bebas ya, kita tidak mengurutkan seperti ini, tapi siapa aja yang menurut Pak Aisul atau Pak Aisul punya kenangan masa lalu sampai sekarang masih bisa bernostalgia dengan ilustrasi-ilustrasi. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Kris. Ya memang ilustrasi ini ketika kita kita serap ketika zaman kita masih anak-anak dan remaja, dia akan tetap tinggal di dalam memori kita, mengekal di dalam ingatan-ingatan kita. Saya masih teringat juga secara pribadi, tadi saya sebut Abdul Salam. Kebetulan saya pernah memiliki komiknya, cukup langka sebenarnya, tapi kemungkinan tertinggal di kantor saya di Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Sayang juga sebenarnya, komik yang asli tahun 50 berapa gitu. Terus kemudian itu saya ingat juga bagaimana kecenderungan covernya, kalau tidak salah waktu itu
didominasi oleh warna-warna merah dan kuning, dan di dalamnya menggambarkan sebuah perjuangan dalam era revolusi. Kemudian SD saya sempat ketika dikitankan sunat ya, dalam hal ini saya mendapatkan banyak uang dari kado uang tadi. Saya belikan beberapa seri komik dari Akosasi sampai Tarsan dan kemudian berlanjut, dan zaman itu adalah zaman keemasan taman bacaan. Saya SD sudah memiliki taman bacaan komik dan cerita-cerita yang lain. Berlanjut sampai SD, SMP dan SMA. Akhirnya setelah lulus dari SMA, taman bacaan itu bubar dan komik-komiknya, buku-buku yang saya sewakan saya bagi-bagian kepada teman-teman di bawah saya. Zaman itu yang masih saya ingat adalah Yan Mintaraga, Ganes TH dan lain-lainnya. Itu dalam bidang komik, tetapi dalam ilustrasi beberapa yang saya kenal dekat dengan ketika saya sudah terjun di dalam dunia kesenian adalah Mas Salim ya. Mas Salim yang ilustrasi untuk buku anak-anak menurut saya menarik karena berbeda dengan pada umumnya para ilustrator pada waktu itu, baik tekniknya maupun cara penyampaiannya kepada audien, bagaimana menerangkan dari narasi-narasi yang ada di dalamnya. Sangat lugu, menggambarkan dunia anak-anak dengan kejujurannya, dan bahasa visualnya juga disesuaikan dengan bahasa visual yang dapat dengan cepat dan gampang diterima oleh anak-anak. Itu sangat menarik buat saya. Sampai hari ini saya kagum dengan karya-karya Mas Salim tersebut yang sangat mengena di dalam memori saya. Dan banyak hal yang lain juga masih ada di dalam memori ingatan saya, ilustrasi dengan ilustratornya yang sangat melegenda. Tapi ke depan saya berharap juga bahwa dengan berkembangnya teknologi di dalam digital ini, ilustrator-ilustrator muda melahirkan karya-karya yang memberikan pencerahan kepada zamannya, sehingga dapat memberikan daya jungkit untuk peningkatan dalam peradaban itu sendiri. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aisyul. Ini mungkin juga Mas Joko ini generasi yang lebih muda lagi. Karena menurut saya juga Mas Joko pasti punya kenangan, karena tadi melukis atau terdorong menjadi seniman. Ini salah satunya dari ilustrasi. Nah, Mas Joko punya kenangan apa dari para ilustrasi dan ilustratornya, atau ilustrator siapa yang Mas Joko sukai? Karena kan kalau kita melihat bahwa dulu majalah Hai ya, majalah Gadis, ataupun majalah Aneka, lah itu ada banyak hal yang bisa diolah. Ini kebetulan mungkin ada Wida Abdul Rasid, ada GM Sudarta, ini juga menjadi ilustrator juga, ada Ipong Purnomo Sidi, ada kaitannya Pak Ito, ada yang banyaklah seniman-seniman ilustrasi, ada Pak Heri Wibowo yang menggambar kaitannya dengan cerita-cerita silat karangan Eza Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Ada juga Yanes yang menggambar cerita-cerita silat ala atau berbasis kebudayaan Tionghoa dari Kopingho. Nah, ini Mas Joko silakan cerita nih pengalaman atau ilustrator siapa yang menjadi memori kenangannya. Silakan. Baik, jadi mungkin kalau saya harus mengingat ilustratornya siapa, saya rasa saya perlu recover ulang nih, karena saya kurang fokus ke siapa yang menggambar ya waktu itu. Tapi yang jelas saya sangat mengagumi waktu masa-masa remaja saya, di mana
yang sampai sekarang masih teringat di saya, tapi ini penciptanya saya tidak terlalu fokus ya gini. Tapi seperti contohnya Panji Tengkorak itu Hans Jaladara. Nah, itu kan Pak Hans Jaladara ternyata, dan saya juga dulu tidak menyangka ternyata ketemu ketika saya membuat sebuah di kota wisata waktu itu di Kampung Indonesia, satu studio workshop bersama, ternyata Pak Hans Jaladara ini si Panji Tengkorak ini saya juga sangat terkejut, sehingga wah itu benar-benar menyemangati saya gitu, karena saya membaca Panji Tengkorak ini dari zaman saya masih SMP, SD mungkin ya. Wah itu ternyata ketemu gitu dengan beliau. Entah sekarang ada di mana ya. Jelas di situ saya memiliki memori karena ketemu langsung. Lalu saya waktu ke rumah itu saya cari lagi itu buku. Saya cari karena begitu semangatnya gitu. Karena saya sering sekali menggambarkan ya, mencontoh gitu ketika anak-anak itu di komik-komik itu. Ya, memang yang sangat berkesan Pak Hans Jaladara karena bertemu langsung ya. Dan kemudian juga ada yang sampai sekarang itu masih ada di dalam memori saya, lagi-lagi saya lupa yang seorang ilustrator siapa. Seperti dulu ada komik ini ya, manusia-manusia super itu saya satu ada di dulu. Ya, itu seperti ada superhero itu. Ya. Ada Asmi kan gitu. Ada yang paling saya suka itu kan Spider-Man. Spider-Man itu sampai sekarang saya masih tergila-gila dengan gambar Spider-Man itu. Dari Marvel ya itu. Ya, Marvel itu. Itu siapa itu yang menggambarkan? Iya. Nah, itu. Terus ada juga Batman itu juga. Pokoknya superhero itu dulu saya sangat suka sekali ya. Seperti kalau di Indonesia kalau nggak salah kayak Gundala Putra Petir ya. Pak Asmi. Pak siapa itu yang menciptakannya? Ya. Itu juga saya sangat mengagumi hingga kini gitu. Dan itu benar-benar menjadi inspirasi saya untuk menggambar waktu itu. Wah, saya sangat semangat. Itu di istilahnya di dunia ilustrasi yang ini ya, komik ya. Lalu kemudian saya juga suka mengamati yang tadi sudah saya utarakan, seperti Kompas itu kan ada cerpen ya, kalau nggak salah Kompas Minggu dulu tuh. Saya mengkoleksi Kompas Minggu itu dari tahun 98 kalau nggak salah itu di rumah itu. Jadi saya sangat senang sekali membaca cerpen, akan tetapi yang paling suka saya membaca itu ininya dulu, ilustrasi cerpennya. Kadang kan kawan-kawan seniman kita kan yang membuat lebih ilustrasi. Gampang melihat gambarnya ya daripada isinya. Dari gambar itu ketika ada judul lalu melihat gambar, wah ini imajinasi saya, emosi saya sudah sangat terpancing untuk bisa membaca cerpen itu. Jadi memang benar-benar menjadi pematik ya. Mungkin juga buat adik-adik yang sekarang ini saya rasa ilustrasi sebuah cerpen atau buku ini menurut saya penting sekali. Karena saya pribadi sebenarnya saya malas baca sebenarnya. Tapi dengan adanya ilustrasi, wah itu benar-benar membakar semangat saya untuk bisa membaca, mengetahui isinya gitu. Mungkin juga bukan cerpen tetapi buku misalnya. Novel atau buku setiap ada ilustrasi di sampulnya itu saya amati. Akhirnya terpancing untuk bisa membaca sampai ke sana. Jadi ilustrasi memang menjadi jembatan hati ya. Betul. Menjadi jembatan imajinasi dan juga bisa menjadi boleh dikatakan penerjemah dari kalimat dan kata-kata atau pemikiran para penulisnya. Karena ilustrasi dan ilustratornya ini sangat penting untuk kita terus apresiasi dan kita interpretasi agar kita juga memiliki literasi bagi seni budaya.